Tahap pertama adalah menuang susu ke dalam panci untuk direbus. Kemudian panaskan susu dengan api sedang, aduk-aduk hingga muncul buih-buih pada susu. Sebelum susu dituang ke dalam wadah, sterilkan dahulu wadah menggunakan air hangat agar kuman-kuman dan bakteri terbunuh. Kemudian tuangkan susu yang telah direbus ke dalam wadah yang telah disterilkan sebelumnya. Setelah susu dituang, kemudian diamkan susu dan tunggu sekitar 5-10 menit agar susu bersuhu 40-50 derajat Celcius. Tahap selanjutnya adalah pemberian plain pada susu yang telah didiamkan yang mendapat suhu 40-50 derajat Celcius. Untuk takaran plain sendiri, 2 sendok makan lebih sedikit. Untuk takaran plainnya sendiri sebenarnya menyesuaikan dengan banyaknya mili susu. Mengapa kami memilih untuk memberikan 2 sendok makan lebih sedikit? Karena kami menggunakan susu yang berisi 750 mili. Setelah itu tutup yogurt dengan kain. Setelah itu balut wadah yogurt dengan kain hingga rapat. Setelah itu masukkan yogurt ke dalam wadah yang sudah disediakan dan tutup. Susu dan plain diletakkan pada ruangan yang tidak dapat dimasuki ala angin. Lalu tunggu selama 12-18 jam untuk menghasilkan plain yang bagus. Ketika sudah kurang lebih 18 jam, yogurt kita keluarkan. Hasilnya, yogurt akan terlihat seperti mengental. Itu efek dari plain. Jika sudah kental seperti itu, maka yogurt bisa dikonsumsi. Kemudian potong-potong buah sesuai selera. Di sini sendiri saya menggunakan buah anggur, buah semangka, buah naga, dan buah mangga. Buah yang telah dipotong kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang kemudian akan dituangkan yogurt di atasnya. Yogurt adalah suatu olahan minuman susu hasil fermentasi dari bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri tersebut adalah bakteri penghasil asam laktat yang sangat baik untuk sistem pencernaan. Kedua bakteri tersebut akan menguraikan laktosa menjadi asam laktat dan berbagai komponen aroma dan cita rasa. Saat pertumbuhan di usus, kedua bakteri tersebut mampu menciptakan keadaan asam yang menghambat bakteri lain. Semakin lama disimpan, rasa asam yang dihasilkan akan semakin meningkat. Hal tersebut juga dikarenakan ion hidrogen bebas dalam susu, fermentasi juga meningkat. Lactobacillus bulgaricus berperan dalam pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus thermophilus lebih berperan dalam pembentukan cita rasa yogurt. Bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus berkembang dengan baik pada suhu 40-44 derajat Celcius. Karena apabila suhu susu terlalu panas, maka bakteri akan mati. Yogurt yang baik mempunyai total asam laktat sekitar 0,85 sampai 0,95%, sedangkan derajat keasaman pH yang sebaiknya dicapai yogurt adalah sekitar 4,5. Interaksi antar ruang adalah pergeseran sesuatu dari satu wilayah ke wilayah lain atau dari wilayah asal ke wilayah tujuannya. Konsep ruang dan interaksi antar ruang serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia mencakup aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Menurut kelompok kami sendiri, interaksi antar ruang adalah sebuah kegiatan yang memerlukan interaksi dari beberapa pihak untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga, interaksi antar ruang sangat berperan penting di berbagai kegiatan ekonomi seperti kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, pembiayaan, dan penawaran. Adapun aspek-aspek antara lain seperti aspek produksi, aspek pembiayaan, aspek tenaga kerja, aspek jaringan sosial, dan aspek perdagangan. Berkat penyertaan Tuhan, kami ditempatkan sebagai murid dengan
tanggung jawab, serta tugas yang harus dipertanggungjawabkan. Tugas tersebut berupa kegiatan ekonomi dan kreativitas yang memerlukan interaksi antar ruang, sehingga kami harus mengimplementasikan dalam setiap pengerjaannya. Kami telah mengimplementasikan interaksi antar ruang saat membeli bahan di toko bersama penjual, seperti saat membeli susu di toko. Mengapa dapat disebut sebagai interaksi antar ruang? Karena hal tersebut adalah kegiatan yang memiliki tujuan bersama. Jawa Barat merupakan wilayah yang memproduksi cimori dalam jumlah yang besar yang telah diproduksi oleh PT Cisarua Mountain Dairy. Setiap harinya PT Cisarua Mountain Dairy membeli susu dari peternak lokal sebesar 20 ton yang kemudian akan diolah menjadi Cimori yogurt. Namun selain kelebihan, Jawa Barat juga kekurangan dalam bidang ternak. Jawa Barat adalah sebuah wilayah yang memiliki keunggulan dalam pengolahan susu sapi. Tetapi sayangnya, Jawa Barat memiliki kelemahan dalam bidang peternakan sapi. Berbeda dengan Lampung, Lampung adalah sebuah wilayah yang memiliki keunggulan dalam bidang peternakan sapi. Namun sebaliknya, maka dari itu, Jawa Barat memerlukan interaksi dengan Lampung untuk mengimpor susu sapi sebagai bahan baku yogurt Cimori. Lampung dan Jawa Barat adalah dua wilayah yang saling membutuhkan interaksi yang melibatkan perdagangan nasional untuk mencapai tujuan bersama. Bagi pengusaha, melihat bahwa hal tersebut adalah peluang yang cukup besar bagi kami untuk mencoba membuka usaha pengelolaan susu sapi dari para peternak. Namun, kami tidak menganggap hal tersebut adalah sebagai persaingan panas, tetapi kami hanya ingin mencoba membantu wilayah Lampung untuk mengelola susu sapi dari para peternak Lampung. Dan kami juga ingin mengurangi jumlah pengangguran dengan cara membuka ruang kerja bagi para pengangguran. Berikut tabel matematika yang telah kami buat mengenai bahan dan alat yang kami gunakan. Selain dan alat dan bahan, kami juga diinginkan untuk membuat diagram pemasukan dan pengeluaran. Terlihat jelas bahwa di sana rata-ratanya adalah 1, dan kami mendapat kerugian dari perdagangan yang telah kami lakukan kemarin.